Halo, welcome back to my channel Handmade by Eve. Nah, di kesempatan kali ini saya mau share cara pembuatan blus anak yang seperti ini ya. Nah, ini di bagian lengannya saya kasih bordir manual ya. Ini teman-teman bisa cek di Instagram saya @handmadebyeve. Di situ saya selalu update ya project-project apa yang mau saya kerjakan dan mau saya upload tutorialnya di YouTube. Nah, untuk blusnya ini ada tambahan kerah yang bisa dilepas pasang teman-teman. Di situ juga ada bordiran bunga-bunga. Nah, nanti cek juga di Instagram saya ya, gimana cara membuat bordirannya. Nah, tapak belakang seperti ini teman-teman. Itu kerahnya bisa dilepas pasang ya. Untuk lengan ini saya pasang karet sama seperti blus anak di video sebelumnya ya. Nah, untuk cara pemotongannya ini sama dengan kemarin, hanya bedanya di bagian kerung leher itu tidak saya beri kampuh ya. Nah, ini tidak ada kampuh. Di bagian belakang juga tidak ada kampuh. Sementara di bagian lainnya itu ada kampuh ya. Kampuhnya nanti sama teman-teman. Cara potongnya dan cara menjahitnya sama dengan blus anak yang sebelumnya. Jadi ini saya langsung aja. Nah, bedanya juga kalau yang kemarin itu kita pakai kerah biasa ya. Ini ya saya pasang kerah yang ada pita kerut gitu. Nah, caranya ini saya jahit ujung-ujungnya dulu. Setelah dijahit, bagian runcingnya bisa ditekuk seperti ini. Nah, ini saya pakai jarum pentul untuk membuat bagian ujungnya lebih rapi ya. Nah, ini kanan kiri udah selesai. Sekarang bagian pinggirannya yang kebuka ini saya jahit kerut. Nah, jadi seperti ini teman-teman hasilnya nanti. Dan kerutannya nanti kita tata sesuai panjang kerung lehernya ya. Selanjutnya ini pita kerutnya saya sematkan jarum pentul ke bagian kerung leher ya. Selanjutnya ini dijahit. Nah, ini sudah saya jahit. Dan jangan lupa ini kita siapkan dulu untuk bisbannya. Bisbannya ini dipotong serong ya teman-teman, dengan lebar 4 cm. Ini saya pakai ukuran 4 cm. Dan panjangnya nanti kita sesuaikan dengan kerung leher, ditambah 2 cm ya teman-teman. Jadi bagian ujung-ujungnya kanan kiri nih. Nah, ini ada lebihan kampuh 1 cm. Oke, selanjutnya ini dijahit. Nah, ini sudah saya jahit. Nah, next ini mau saya potong bagian kampuh untuk pitanya ya, atau kerah pitanya. Nah, ini yang mengkerut. Jadi yang sudah dijahit kerut pitanya, kampuhnya ini saya potong jadi biar nanti nggak terlalu tebal ya. Nah, teman-teman bisa diperhatikan. Jadi untuk kampuh bajunya itu masih ada ya, kampuh baju dan bisbannya masih ada. Dan ini yang saya potong hanya bagian kampuh kerah kerutnya atau pita kerutnya. Oke, selanjutnya ini bagian ujung saya lipat seperti ini teman-teman. Jadi seperti kita menjahit bisban ya. Nah, bisa diperhatikan. Ini saya lipat lagi. Saya buka dulu ya. Bisa diperhatikan lagi. Nah, ini ditekuk seperti ini. Kemudian kita tekuk 1 cm lagi. Dan kita tekuk 1 cm lagi sampai dia menutup bagian jahitan ya. Nah, ini diusahakan kita menutupnya pas di bagian jahitan. Nah, bisa kita sematkan jarum pentul teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah, pelan-pelan aja. Yang penting rapi. Oke, ini sudah saya semat jarum pentul semua. Nah, selanjutnya ini dijahit ya bagian tepiannya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman setelah bisbannya terpasang. Oke, untuk kancingnya ini saya pasang juga dengan bordiran di bagian tengah ya.
Warnanya juga disesuaikan dengan warna bordiran bunga-bunga sebelumnya. Nah, ini saya pakai warna putih dan hijau, kuning dan hijau ya. Nah, karena kancingnya sudah putih. Nah, hijau ini tangkainya ya, jadi seolah-olah dia tangkainya. Oh iya, untuk benangnya ini saya pakai benang sulam ya teman-teman, jadi bukan benang jahit, tapi benang sulam. Nah, untuk link pembeliannya teman-teman bisa cek di Instagram saya ya. Di situ ada highlight embroidery, jadi highlight catatan histori saya yang pernah ngebahas masalah bordiran ini ya. Nah, teman-teman bisa cek di situ, nanti ada link pembelian alat dan bahan yang saya pakai untuk menyulam. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana saya membuat bordiran ini, nanti teman-teman cek aja di Instagram. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman untuk kancingnya. Nah, cantik ya. Oke, nanti untuk benangnya bisa disesuaikan warnanya sesuai dengan kain yang mau dipakai, warna apa. Nah, sekarang saya mau share nih tutorial untuk kerah yang bisa dilepas pasang ini. Nah, ini panjangnya, ini saya gunakan panjangnya setinggi ketiak ya, atau bisa dilebihkan 1 cm boleh teman-teman, jadi lebih panjang ya. Nah, ini bagian belakang seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat polanya untuk kerah yang bisa lepas pasang ini ya. Oke, nah ini kalau saya buka tampak seperti ini kerahnya. Nah, kita siapkan lagi, kita ambil lagi pola yang kita gunakan saat membuat baju ya. Jadi ini pola depan dan belakang. Oke, ini saya mulai dari pola depan. Nah, kita ambil pola depan ini yang sudah ada space kancingnya. Ini saya ambil kertas pola lagi. Nah, kita posisikan pola bajunya seperti ini. Kemudian ini mau saya jiplak dulu ya. Nah, untuk panjangnya ini saya lebihkan 1 cm di bawah ketiak ya. Jadi ini saya turun 1 cm di bawah ketiak. Oke, saya tandai seperti ini. Selanjutnya ini saya tutup garisnya. Ini harus tegak lurus ya. Nah, oke. Setelah itu ini kita perhatikan di bagian pundak. Nah, ini teman-teman kalau dilihat bagian pundaknya itu harusnya mundur 1 cm ya, karena bagian bajunya sudah ada bisban dan ada pita kerut di situ, jadi biar bisa masuk. Ini bagian pundaknya harus mundur 1 cm. Nah, ini mundur 1 cm. Kemudian di bagian bawah kerung lehernya juga sama ya. Nah, ini kan nanti masuk ke bawah pitanya, pita kerutnya. Nah, ini saya luruskan dulu karena di pola itu agak melengkung ya untuk space kancing. Nah, saya luruskan dulu. Setelah lurus baru kita turunkan 1 cm ya teman-teman. Jadi misalkan kalau space kancingnya pola space kancing sudah lurus, ya tinggal turunkan aja ya 1 cm ya. Nah, ini sudah turun. Kemudian kita buat garis kerung leher yang baru seperti ini. Nah, untuk bagian pundaknya ini turun, saya lebihkan juga 1 cm. Nah, ini lurus ya. Oke, dilebihkan 1 cm. Selanjutnya ini turun ke bawah, jadi lurus, dibuat garis tegak lurus juga. Nah, ini turun seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah jadi pola yang baru. Kita arsir dulu. Nah, setelah diarsir baru dipotong ya.
Oke, ini saya potong. Dan jangan lupa bagian tengahnya ini kita beri tanda lipatan kain. Jadi nanti saat memotong kain itu pas di bagian lipatannya ya. Karena ini polanya masih setengah dari pola yang utuh. Nah, sekarang kita akan pindah ke bagian belakang. Untuk membuat pola bagian belakangnya, ini kita pakai pola bagian depan ya. Nah, usahakan posisinya seperti ini teman-teman. Jadi ada bagian sisi kanan itu lebar ya kertasnya. Nah, oke, ini untuk bagian depan hanya dibutuhkan garis bahunya aja. Nah, ini saya buat garis bagian bahu depan ya tadi ya. Nah, tinggal kita satukan dengan bahu bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya saya jiplak sampai ke bawah ya. Ini bawah ketiak, karena tadi di bagian depan kita lebihkan 1. Ini bagian belakang juga harus dilebihkan 1 cm ya. Jadi biar sama panjangnya. Oke, setelah itu bagian bawahnya ditutup. Nah, harus tegak lurus. Dilihat penggarisnya ya. Jadi ini tegak lurus dengan garisnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk pola bagian belakang. Tapi ini belum selesai ya. Nah, sama seperti pola depan. Nah, bagian belakang ini juga harus mundur pundaknya 1 cm. Bagian bawah juga turun 1 cm. Nah, setelah itu baru dibuat garis kerung leher yang baru setelah diturunkan ya. Kemudian bagian pundaknya juga sama, kita lebihkan 1 cm. Nah, karena di depan tadi sudah lebih 1 cm ya, jadi harus sama ini nanti. Jadi 1 cm juga. Nah, selanjutnya baru kita buat garis lurus. Oke, tegak lurus seperti ini. Nah, untuk bagian tengahnya ini agak masuk ya. Jadi dari bagian tengah ini mundur 2 cm. Nah, setelah dimundurkan baru kita hubungkan garisnya ke atas ya, bagian atas atau bagian bawah kerung leher. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini saya arsir untuk pola barunya. Setelah itu kita potong dengan rapi ya polanya. Oke, ini sudah jadi pola bagian depan dan belakang. Dan untuk potong kainnya ini kita butuh masing-masing 2 ya, 2 potongan, karena nanti ada bagian dalam dan bagian luar. Nah, untuk cara potong kainnya, ini kainnya kita lipat 2 seperti ini. Nah, ini saya ambil pola bagian depan dulu. Posisikan bagian yang ada keterangan lipatan kain itu pas di atas lipatan kainnya ya. Nah, sementara sisi lainnya ini saya beri kampuh 1 cm. Kemudian untuk bagian belakang ini di seluruh sisinya ini saya beri kampuh 1 cm ya teman-teman. Oke, sementara itu untuk talinya, ini talinya panjang jadinya ini 26 cm ya. Jadi kalau kita potong kain panjangnya 28 cm karena ada kampuh kanan kiri. Sementara untuk lebarnya ini 1 cm. Jadi teman-teman bisa pakai lebar ukuran 3,5 sampai 4 cm. Nah, untuk cara menjahitnya ini saya mulai dari bagian pundaknya atau bahu. Ini saya satukan, kita jahit. Setelah dijahit ini kita jahit tindas ya. Nah, untuk bagian lapisannya juga sama. Jadi ini kain yang bagus ketemu kain yang bagus ya, kita satukan. Dan jahitannya nanti kita tindas juga biar rapi. Nah, untuk talinya ini sudah saya jahit ya teman-teman.
Dan ini saya turunkan 1 cm dari atas. Kemudian nih saya semat jarum petul biar nggak geser-geser. Setelah itu ini saya ambil bagian lapisannya. Nah, ini bagian yang luar ketemu dengan yang luar, atau yang bagus dengan yang bagus ya. Nah, kita satukan seperti ini. Dan bagian pundaknya ini biar sejajar, kita samakan batas jahitannya. Nih kita semat jarum pentul juga biar nggak geser-geser. Nah, setelah itu ini mau saya jahit dulu bagian kurung lehernya aja. Nah, setelah dijahit ini talinya mau saya bawa ke dalam ya, karena kita akan menjahit di bagian sisi lainnya. Oke, ini saya kasih tanda, mungkin bisa selebar 8 cm ya, itu untuk bukaan, untuk membalik nanti. Nah, ini kita jahit. Nah, setelah dijahit ini bagian kerungnya ini saya gunting cekris. Hati-hati ya, jangan sampai kena jahitan ya teman-teman. Nah, bagian ujung-ujungnya ini saya gunting sedikit aja. Oke, jangan sampai kena jahitan juga. Nah, kalau sudah, ini bagian yang kita sisakan tadi yang tidak terjahit, ini kita buka untuk membalik bagian luarnya. Oke, kita tarik terus sampai tampak bagian luarnya ya. Oke, ini sudah tampak bagian luar dan kita setrika dengan rapi. Dan jangan lupa bagian yang berlubang tadi kita jahit ya, kita jahit tindas sekelilingnya, jadi semuanya ya kita jahit tindas. Nah, ini sudah selesai dijahit, kita jahit tindas. Nah, tampak seperti ini teman-teman hasilnya untuk fake collarnya atau kerah yang bisa kita lepas pasang ya. Oke teman-teman, sekian tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dicoba di rumah ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.